perkenalkan kami dari kelompok 4 mengenai KPSP. Syarat, screening, perkembangan. Kelompok 4, deteksi dini anak berprestasi. Tujuan screening atau pemeriksaan menggunakan KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau adanya penyimpanan. Jadwal screening atau pemeriksaan pada anak umur: jika anak belum mencapai umur tersebut, diminta ibu datang kembali pada umur screening terdekat untuk pemeriksaan rutin. Misalnya, bayi umur 7 bulan diminta datang kembali untuk screening pada umur 9 bulan. Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan umur anak bukan umur screening, maka pemeriksaan KPSP umur screening terdekat yang lebih mudah. Manfaat KPSP. Yang pertama, mendeteksi dini keterlambatan perkembangan anak. Dan yang kedua, untuk memantau perkembangan anak sesuai dengan usia. Yang ketiga, membantu tenaga kesehatan memberi intervensi yang tepat. Dan yang terakhir, meningkatkan peran orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak. Alat dan instrumen yang dibutuhkan yang pertama adalah formulir KPSP. Formulir KPSP berisi 9-10 pertanyaan tentang perkembangan anak yang telah dicapai. Nah, sasaran umur yaitu 0 sampai 72 bulan. Nah, alat peraga yang digunakan yang pertama ada kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah. Kemudian ada kerinci, pensil, kertas, bola seukuran bola tenis, kacang tanah, dan biskuit berukuran 0,5 sampai 1 cm. Berikut cara menggunakan KPSP. Yang pertama, pada waktu pemeriksaan atau screening, anak harus dibawa. Yang kedua, tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal, bulan, dan tahun anak lahir. Yang keempat, setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. Yang ketiga, bila umur anak lebih dari 16 hari, dibulatkan menjadi 1 bulan. Berikut contohnya. Pagi, Bapak. Ya, pagi. Bapak, perkenalkan ya, saya Paula Anissa dan ini rekan saya, kawan Peggy. Jadi kami akan membahas pada hari ini. Sebelumnya, di sini kami akan melakukan pemeriksaan KPSP. KPSP sendiri ini untuk mengetahui apakah perkembangan anak atau ibu normal ataupun adanya kelainan. Nah, untuk pemeriksaan ini mungkin waktunya 10-15 menit. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Ya, setuju ya. Sebelum itu saya mulai tanya untuk terlebih dahulu namanya siapa Ibu? Indah namanya. Oh, Indah namanya. Tanggal lahirnya, bulan dan tahun? Tanggal 27 Februari 2025. Oke, 27 Februari 2025. Tadi yang bulan dan hari ya. Oke, Ibu minta tahu untuk kita arahnya ke sini boleh kok? Yang keempat, setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. KPSP terbagi menjadi 2 pertanyaan. Berikut contohnya. Anaknya bisa makan sendiri? Tidak. Bisa yang dilakukan iya. Masih ada. Pada waktu bayi terlentang, apakah dia dapat mengikuti gerakan Anda dengan menggerakkan kepala sepenuhnya dari satu sisi ke sisi lainnya? Adek. Hai. Halo. Yang kedua, dapatkah bayi mempertahankan posisi kepala dalam keadaan tegak dan stabil? Yang ketiga, sentuhkan pensil di punggung tangan atau
Yang keempat, ketika bayi terlungkup di alas datar, apakah ia dapat mengangkat dada dengan kedua lengannya sebagai penyangga? Yang kelima, pernahkah bayi mengeluarkan suara gembira, bernada tinggi, atau mengetik tetapi bukan menangis? Yang keenam, pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali dari terlentang ke telungkup atau sebaliknya? Yang ketujuh, pernahkah Anda melihat bayi tersenyum ketika melihat mainan yang lucu? Yang kedelapan, dapatkah bayi mengarahkan matanya pada benda kecil sebesar kacang, kismis, atau uang logam? Yang sembilan, dapatkah bayi meraih mainan yang diletakkan agak jauh namun masih berada dalam jangkauan tangannya? Sepuluh, pada posisi bayi terlentang, pegang kedua tangannya, lalu tarik perlahan-lahan ke posisi duduk. Dapatkah bayi mempertahankan lehernya secara kaku? Oke, selesai. Terima kasih. Oke, Bapak, Ibu, pemeriksaan sudah selesai ya. Sebelumnya ini saya perbaiki dulu. Yang kesembilan, tanya pertanyaan tersebut secara beruntun satu persatu. Setiap pertanyaan cuma ada satu jawaban, yaitu ya atau tidak. Lalu catat jawaban tersebut pada formulir. Lalu jelaskan kepada orang tua untuk tidak ragu-ragu atau takut menjawab, dan pastikan orang tua mengerti apa yang ditanyakan. Lalu ajukan pertanyaan berikutnya setelah ibu atau pengasuh anak menjawab pertanyaan. Yang terakhir, teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. Terima kasih ya untuk pemeriksaan KPSP ini sudah selesai. Dan tadi juga sudah diuji ada 10 pertanyaan. Kemudian itu hasilnya 9. Ibu untuk hari 9 itu normal ya, sesuai dengan kemudahan umur anak ibu. Gitu. Terus sebelumnya ini ibu ada yang ingin ditanyakan ke teman-teman dulu? Ini mau tanya yang satunya yang nggak mau. Oh iya, yang satunya itu anak tidak bisa untuk ini Bu, untuk mengangkat kepalanya ketika ditarik. Tapi itu sudah satu umur. Masih kecil. Oke Bu, ada lagi? Oh nggak ada lagi ya. Oke Bu, kalau tidak ada lagi, dan mungkin nanti beberapa hari ada yang ingin Ibu tanyakan, Ibu bisa chat saya ya. Udah kita aja. Ibu ya, saya ucapkan terima kasih Bu. Terima kasih ya. Hasil interpretasi KPSP. Yang pertama, itulah berapa jawabannya. Pada jawabannya, bila ibu atau pengasuh anak menjawab, anak bisa atau sering atau pernah atau kadang-kadang melakukannya. Pada jawaban tidak, bila ibu atau pengasuh anak menjawab, anak tidak pernah melakukan atau belum pernah melakukan, atau ibu atau pengasuh anak tidak tahu. Yang kedua, jumlah jawaban ya jika
jika nilainya 9 ataupun 10, perkembangan anak sesuai dengan perkembangannya dengan simbol S. Kemudian jika nilainya 7 ataupun 8, dengan perkembangan anaknya mungkin ada keraguan dengan simbol M. Kemudian jika nilainya 6 ataupun kurang, kemungkinan ada penyimpangan. Nah, oke, yang ketiga, yang terakhir, untuk jawaban tidak perlu dirinci dari menurut jenis keterlambatan seperti gerak kasar, gerak halus, bahasa, dan bicara, lalu sosialisasi dan kemandirian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalam.